Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati pula, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 5 yang Bapak banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan upacara bendera ini dengan penuh khidmat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kehadirat Baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur pemimpin sejati yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini dalam upacara bendera, meskipun dalam posisi COVID-19, kita mengadakan upacara dengan secara virtual atau daring. Pada kesempatan pagi ini, Bapak akan menyampaikan, yaitu cara mengatur waktu belajar yang efektif. Walaupun terdengar sederhana, sebenarnya cara membagi waktu belajar dan bermain tidak mudah. Ada beberapa cara mengatur waktu belajar yang efektif yang bisa kamu terapkan. 1. Menyusun agenda harian. Menyusun agenda harian membuat kamu lebih mudah menentukan kapan kamu harus belajar dan kapan kamu bisa bermain. Jangan lupa, agar lebih seimbang, kamu juga bisa memasukkan jadwal berkumpul bersama keluarga, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas harianmu di rumah. Yang kedua, membuat target belajar. Membuat target belajar menjadikan salah satu strategi belajar yang tepat, yang memudahkan kamu lebih fokus mendalami materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Ada 2 cara yang bisa kamu terapkan dalam membuat target belajar. Pertama, kamu bisa membuat gambaran umum tentang materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Caranya, kamu bisa melihat daftar isi buku pelajaran untuk menentukan materi-materi pelajaran apa saja yang harus kamu pelajari dan pahami dalam seminggu. Ya, bisa juga nanti kamu lihat di jadwal dalam 1 minggu itu apa saja. Yang kedua, membuat pemetaan tentang pemahaman konsep materi pelajaran. Cara ini akan memudahkan untuk mengukur pemahamanmu terhadap konsep materi pelajaran yang ingin kamu pelajari. Nah, itu tadi adalah membuat cara kamu untuk mudah menguasai materi. Baik, untuk yang ketiga, yaitu menentukan waktu luang. Menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu belajar efektif. Belajar sampai lupa waktu tentu akan membuatmu mudah lelah dan stres. Untuk menghindari
bersantai sejenak sembari mendengarkan musik atau menonton. Jadi meskipun belajar itu menyenangkan, tapi tidak boleh belajar berlebihan, harus dibatasi supaya kamu sendiri tidak lelah, ya. Nah, sepakatkanlah waktu luang untuk mengerjakan hal yang kamu sukai. Cara ini membuat tubuh dan pikiran lebih segar dan lebih fokus mengerjakan tugas sekolah maupun memahami materi pelajaran. Nah, nanti kamu bisa lihat-lihat di Google, ya, waktu-waktu efektif untuk belajar atau pembagian waktu efektif belajar itu bisa kamu juga lihat di Google. Nanti kamu cari jam-jam berapa, ya. Tapi yang jelas pada posisi yang baik belajar itu adalah pagi sampai siang batas jam 2. Jam 2 berarti harus istirahat, ya. Malamnya itu mulai jam 6 sampai jam 8. Coba nanti dicek ke Google, ya. Itu jam 6 sampai jam 8 untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Kemudian selebihnya kamu bisa nonton seperti tadi, istirahat, dan batas jam 10 harus sudah mulai istirahat atau tidur. Kemudian yang keempat, metode belajar yang sesuai. Nah, ini juga perlu. Untuk metode belajar ini harus kamu pahami juga, ya, metode belajar yang sesuai. Setelah kamu menyusun target belajar, kamu bisa mencari metode belajar yang sesuai dengan dirimu. Contoh metode belajar yang bisa kamu coba adalah metode belajar interval waktu. Maksudnya interval waktu itu memilih waktu-waktu yang cocok, ya, dan batas waktunya juga harus diperhatikan seperti tadi, ya. Bisa juga dengan menggunakan simbol. Ada yang senang misalkan kata-kata ini diberi tanda simbol ini lambang, ya. Kalau matematika banyak kan menggunakan simbol atau lambang dengan kata-kata atau dengan warna. Biasanya kalau ada di buku, biasanya yang penting-penting diberi warna, ya, untuk mempermudah dipelajari. Nah, itu adalah cara metode belajar yang baik, ya. Yang berikutnya untuk kelima yaitu selesaikan tugas sekolah lebih awal. Nah, cara mengatur waktu belajar efektif selanjutnya adalah menyelesaikan tugas sekolah lebih awal. Nah, hal ini bisa kamu lakukan selama belajar di rumah atau ketika kamu mulai bisa belajar tatap muka di sekolah nanti, ya. Jadi anjuran untuk menyelesaikan tugas lebih awal. Jika menyelesaikan tugas sekolah lebih awal, kamu bisa memiliki waktu bermain dan beristirahat tanpa mengganggu tugas sekolah yang belum kamu kerjakan. Nah, sebelum mengerjakan tugas sekolah, ada baiknya kamu menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak sekitar sejam agar kondisi tubuh dan pikiran kamu kembali fokus untuk mengerjakan tugas sekolah, ya. Jadi yang kelima ini menyarankan kita setiap ada tugas-tugas yang diberikan maka secepatnya kalian kerjakan atau kamu kerjakan lebih awal. Tujuannya adalah supaya kita bisa banyak waktu untuk bermain dan beristirahat. Itu. Selanjutnya untuk yang keenam yaitu disiplin dan konsisten. Disiplin dan konsisten merupakan strategi belajar tepat dan
kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal. Pastikan diri kamu bisa terus disiplin dan konsisten mematuhi agenda harian yang sudah kamu susun. Jadi kalau kamu sudah menyusun agenda, maka langkah yang terakhir harus disiplin dan konsisten. Jadi apa yang sudah kamu buat ya kamu lakukan dengan baik dan konsisten ya. Jangan nanti hari ini ya besok tidak. Nah itu namanya tidak konsisten ya. Bila sudah terbiasa disiplin dan konsisten, kamu juga tidak akan menganggap kegiatan belajar dan mengerjakan tugas sekolah sebagai beban. Ya, segala sesuatu itu ya, segala sesuatu apabila kita kerjakan secara disiplin dan konsisten, maka tidak akan menjadi beban bagi kita. Ya, karena apa? Sudah terbiasa. Kan namanya belajar harus belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya, menyelesaikan tugas-tugas guru yang diberikan. Itu beban-beban yang diberikan kita atau kepada siswa. Ya. Nah, untuk itu lakukanlah lebih awal seperti tadi yang di atas tadi, lakukan lebih awal, kerjakan secara disiplin dan